Nah, yang terjadi, dikhawatirkan dan diwaspadai adalah ketika gelimangan harta, kedudukan, pengetahuan itu justru tidak membuat seseorang dekat kepada Allah, melainkan sibuk dengan kenikmatan dunianya dan tidak sadar ternyata yang dia dapati itu terus bertambah. Semakin nambah malah semakin jauh dari Allah, itu yang waspada. Dan dahsyatnya disertai sifat nikmat. Jadi ada orang dapat tambahan semakin dekat dengan Allah. Ada orang dapat tambahan agak menjauh dari Allah tapi punya kesadaran ingin balik. Ada orang dapat tambahan semakin menikmati tambahannya dan terjauh dari Allah. Semakin terjauh tidak terasa, tapi yang dinikmati dunianya terus. Tadinya sholat, bahkan jamaah terus, dapat proyek makin tinggi, makin banyak hartanya, mulai tinggal jamaahnya, tinggal sholatnya, ujungnya tidak ingat sholat dan menikmati limpahan hartanya. Hati-hati. Bahkan pada puncaknya bukan hanya iri, menyoal orang yang sholat, disoal masjidnya, disoal orangnya. Demikian dengan kedudukan, semakin merasa tinggi, jauh dari Allah, padahal dia mengaku muslim misalnya, dan pada saat yang bersamaan dia menikmati kedudukan dunianya, maka datanglah peringatan di Al-Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat 182. Walladzina kadzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dan orang-orang yang mulai ingkar, mulai lupa, bahkan mulai mendustakan tanda-tanda yang mendekatkan dirinya dengan kami, menggunakan kata ayat. Ayat itu setiap tanda yang mendekatkan hamba dengan Allah. Isi Al-Quran disebut ayat karena setiap kali kita baca Al-Quran kita merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mu'jizat disebut dengan ayat karena setiap ditampakkan mendekatkan halayak umat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rizki, kedudukan, harta benda, ajaran disebut dengan ayat karena sejatinya menjadikan seorang hamba merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak. Semakin dapat rizki, semakin lupa dengan Allah, tak kenal Tuhan. Oh, ini hasil saya, bukan dari Allah. Ini keringat saya, maka tidak harus digunakan untuk berzakat. Dapat ilmu, lupa dengan Allah. Oh, ini pengetahuan saya. Ada yang terlihat seperti ibadah, salatnya cuma turun naik. Hadir di majlis ilmu tidak menikmati ibadahnya, hanya menikmati ilmu yang digunakan untuk saling berselisih, saling bertengkar. Hati-hati. Kalau tanpa sadar itu berlangsung sampai dengan wafat, tanpa sadar pahalanya berpindah, maka itu bagian tanda dari istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Di Al-An'am ayat ke-44 dijelaskan dengan sangat rinci. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Tatkala mereka mulai lupa dengan tujuan berkehidupan yang benar, maka kami buka segala pintu. Pintu pengetahuan dibuka, enak terus belajar terus, yang umum belajar, tambah banyak ilmunya, tiba-tiba di ujungnya menyimpulkan Tuhan tidak ada. Tiba-tiba menyimpulkan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Dan bangga dengan itu, tanpa sadar tauhidnya mulai berkurang. Kampanye kemana-mana, bikin stadium general, bikin seminar. Ini menandakan ada yang salah. Harta diperbanyak, perusahaan makin banyak, lupa dengan Allah, diingatkan oleh ulama, diingatkan oleh ustaz, diajak ke masjid sudah mulai lupa. Hati-hati. Hati-hati, dibuka oleh Allah segala pintu untuk menjadikan dia hanyut dalam kehidupan dunianya. Pada yang demikianlah kemudian kita berdoa. Satu, untuk diri kita di Jumat ini, mudah-mudahan Allah melindungi kita dari perbuatan-perbuatan dan sifat demikian. Yang kedua, kita pun mendoakan siapapun yang masih hidup, dia masih berhak mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan tanpa kecuali karena kita menyayangi mereka semua. Semoga Allah memberikan hidayah pada semuanya. Yang berlimpah harta diarahkan kembali untuk ibadah, yang punya kedudukan diberikan hidayah untuk berbuat maslahat, yang punya ilmu diberikan hidayah untuk mencerahkan dan membangun kerukunan dan meningkatkan kepekaran pada Allah Subhanahu wa ta'ala.